Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Melinda, NPM 19.367 dari kelas H. Akan menjelaskan tugas hukum ekonomi syariah yang bertema Hukum Ekonomi Syariah sebagai Edukasi Masyarakat, yaitu di mana dengan informasi dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah ini dapat memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupan ekonomi masyarakat dengan dasar hukum yang berlaku dan ekonomi syariah. Judul tugas saya, cara belanja online agar tetap menjalankan akad-akad jual beli dan tetap menjaga kehalalan tanpa adanya unsur riba yang sesuai dengan syariah dan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. Latar belakang atau alasan mengapa saya mengambil judul tersebut yaitu alasan saya memilih judul tersebut karena judul tersebut relevan dengan tema hukum ekonomi syariah dengan tujuan edukasi masyarakat. Dan saya terinspirasi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lingkungan saya dan masyarakat Indonesia pada situasi COVID-19 saat ini, yaitu pada peristiwa yang terjadi pada lingkungan saya, di mana tetangga dan warga negara yaitu pada peristiwa yang terjadi pada masyarakat di daerah saya, serta saya pribadi pada saat ini sangat sering dan menyukai berbelanja online, dimulai dengan bahan makanan dan kebutuhan pribadi lainnya. Lalu, saya melihat pada masyarakat Indonesia yang dikutip dari laman CNN Indonesia. Berdasarkan pengamatan saya, berita-berita yang saya baca, dan yang saya sendiri rasakan bahwa semua orang menyukai berbelanja online pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. Maka dari itu, saya terpikirkan untuk membahas tentang cara belanja online agar tetap menjalankan akad-akad jual beli dan tetap menjaga kehalalan tanpa adanya unsur riba yang sesuai dengan ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan syariah dan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. Karena bagi saya, bukan hanya sekedar menarik untuk dibahas, akan tetapi saya berharap dapat berguna dan bermanfaat untuk semua orang. Karena dalam hukum ekonomi syariah, terdapat akad jual beli yang berguna untuk proses jual beli Karena dalam hukum ekonomi syariah terdapat akad jual beli yang berguna untuk proses jual beli agar aman, terhindar dari riba, dan juga kita sebagai konsumen tentunya dapat mendapatkan kenyamanan saat melakukan pembelanjaan online. Karena tidak sedikit e-commerce atau penjual online yang tidak amanah bahkan melakukan penipuan. Maka dari itu, semoga yang saya jelaskan mudah dimengerti dan dapat bermanfaat. Tujuan, yaitu bertujuan untuk menjelaskan mengenai cara-cara berbelanja online agar tetap menjalankan akad-akad jual beli yang diatur dalam hukum ekonomi syariah agar terhindar dari riba dan tetap menjaga kehalalan. Karena pada dasarnya ditinjau dari ajaran agama Islam, riba merupakan perbuatan yang paling berdosa. Maka selain untuk mengedukasi dan sama-sama belajar mengenai cara belanja online dengan tetap menjalankan akad-akad jual beli dan tetap menjaga kehalalan tanpa adanya unsur riba. Tetapi semoga kita terjauh dari dosa riba tersebut. Maka dari itu, semoga yang saya paparkan dapat bermanfaat, mudah dimengerti walaupun masih sangat jauh dari kata sempurna. Pengenalan hukum ekonomi syariah. Yang ke-1 ada pengertian.
Menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun menurut Nejatullah Sidki, yaitu respon pemikir Islam atau Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan As-Sunnah, akal dan ijtihad, serta pengalaman. Menurut Hasanuzzaman, pengetahuan dan penerapan hukum syariat untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Menurut Khursyid Ahmad, yaitu sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam. Lalu ada menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang komplikasi hukum ekonomi syariah, yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang, perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Selanjutnya ada ruang lingkup. Bila kita perhatikan cakupan bab dan pasal komplikasi hukum ekonomi syariah, maka ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut. Bai, akad-akad jual beli, syirikah, mudarobah, murabahah, mujara'ah, dan musakoh, khiyar, istisna, ijaroh, kafalah, hawalah, rahan, wadiah, gasab dan itilaf, wakalah, sulhu, pelepasan hak, takmin, obligasi, syariah mudarobah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi Bank Indonesia Syariah, pembiayaan multijasa, kordah, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah. Pengertian dan jenis-jenis akad. Pengertian akad yaitu kesepakatan dalam surat perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Jenis-jenis akad. Yang kesatu ada tabungan atau penghimpun dana punding. Di antaranya ada wadiah, artinya titipan, dan mudarobah adalah kerjasama antara dua pihak, sohib, al-ma'al, dan mudorib. Yang kedua ada berbasis jual beli al-bai. Di antaranya ada mudarobah, artinya jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan. Lalu ada salam, adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari. Istisna merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Yang ketiga, berbasis sewa menyewa. Di antaranya ada ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu ijaroh atau pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa. Ijaroh mutahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa barang antara bank dan penyewa. 4. Berbasis upah atau jasa. Di antaranya ada kafalah, wakalah, hiwalah, rahan atau gadai, jualah, akad takaful yaitu akad yang ada pada perasuransian syariah. Perbedaan
Perbedaan akad syariah dan akad konvensional. Perbedaan akad syariah dengan akad konvensional yaitu pada akad konvensional adanya sistem bunga atau riba, sedangkan dalam akad syariah menganut sistem non-riba, gharar, dan maisir. Jadi, perbedaannya, akad syariah menerapkan sistem halal, sedangkan akad konvensional menerapkan sistem bunga atau riba. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Ruang lingkup bahasan. Ruang lingkup syariah yang saya ambil dari tema hukum ekonomi syariah untuk edukasi masyarakat dengan judul Cara Belanja Online agar tetap menjalankan akad-akad jual beli dan tetap menjaga kehalalan tanpa adanya unsur riba yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, yaitu akad jual beli. Jual beli atau al-bai seperti murabahah, salam, dan istisna. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Salam adalah pemberian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Istisna adalah merupakan suatu jenis khusus dari bai as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Setelah menguraikan akad-akad jual beli di atas, maka cara belanja online agar tetap menjalankan akad-akad jual beli dan tetap menjaga kehalalan tanpa adanya unsur riba, yaitu dapat dilakukan cara sebagai berikut. Di antaranya, apabila kita akan melakukan pembelian barang melalui online atau e-commerce, maka langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menanyakan kepada penjual apakah barang yang kita inginkan tersebut dapat dibeli saat itu juga. Akad ini termasuk akad murabahah, maka kita dapat melakukan negosiasi kepada penjual untuk melakukan transaksi jual beli sesuai syariah, khususnya pada muamalah, di mana apabila penjual setuju, maka tanyakan harga pokok barang tersebut, lalu lakukanlah kesepakatan mengenai keuntungan yang akan kita berikan kepada si penjual. Akan tetapi, pada akad ini, penjual harus menyetujui. Karena di Indonesia sendiri sangat jarang dilakukan akad murabahah, tetapi jika mencari e-commerce yang syariah, pasti mereka akan bersedia melakukan jual beli yang sesuai dengan akad murabahah. Apabila kita akan membeli barang melalui jual beli online atau e-commerce dengan akad salam, maka kita harus menanyakan dulu tentang kepastian kepada penjual, seperti perkiraan barang tersebut adanya kapan, dan sebagai salah satu kesepakatan untuk kenyamanan antara penjual dan pembeli, dan juga sesuai dengan syariah, maka harus ada kesepakatan dan penjelasan mengenai barang tersebut, seperti membuat kesepakatan tidak membayar uang secara full, akan tetapi membayar down payment atau DP sebagai jaminan dengan kesepakatan apabila barang tersebut tidak ada, maka uang tersebut dikembalikan seutuhnya kepada pembeli. Begitu juga dengan transaksi jual beli istisna. Pandangan mazhab Asy-Syafi'i, yaitu diperbolehkan hukumnya secara ijma.
dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jadi, peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksinya tersebut. Namun, dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip itikad baik ini telah diformulasikan dalam fikih modern sebagai mabda husna aniyah atau prinsip itikad baik. Dalam fikih Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah Islam. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan pada jual beli dengan akad-akad sesuai dengan syariah, yaitu adanya kekuatan hukum dan akan terciptanya kenyamanan serta keamanan dalam proses jual beli, terutama pada transaksi jual beli online, dan kita juga apabila melakukan sangat-sangat kecil kemungkinan akan terlibat dalam riba, dan di samping itu kita akan mendapatkan pahala karena telah melaksanakan syariat. Kelemahan seperti yang kita ketahui, khususnya di Indonesia sendiri, pada saat ini kegiatan jual beli transaksi online yang menerapkan akad jual beli sesuai syariat sangat-sangat jarang. Jadi kelemahannya yaitu kita tidak tahu kegiatan jual beli yang kita lakukan itu termasuk riba atau bukan, dan juga kita tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena kegiatan jual beli pada umumnya kesepakatan hanya sebatas deskripsi dari barang tersebut yang dikatakan oleh penjual, dan apabila pembeli menginginkan kesepakatan yang lebih menjanjikan, tidak sedikit para penjual yang merasa tidak nyaman karena mereka merasa tidak dipercayai konsumen. Peluang merupakan akad-akad jual beli di Indonesia, khususnya pada jual beli online atau e-commerce pada saat ini. Menurut sudut pandang saya tergantung kepada kebijakan, karena apabila ada peraturan yang mengharuskan transaksi jual beli harus menganut akad-akad syariah, pasti e-commerce akan melakukannya karena mereka takut tidak punya pelanggan. Kenapa? Karena sudah pasti seorang pelanggan pasti akan menyetujui karena melihat kekuatan dalam akad-akad syariah, yaitu pada transaksi jual beli, khususnya jual beli online yang dapat membuat pembeli merasa aman dan nyaman. Tantangannya yaitu penjual akan ditantang dengan kesepakatan yang diajukan oleh para pembeli, dan pembeli juga mempunyai tantangan untuk melakukan kesepakatan dengan penjual agar si penjual menyetujui dan agar si penjual tidak egois. Kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut dan apa yang sudah saya jelaskan, yaitu tidak ada salahnya jika menerapkan akad-akad syariah dalam transaksi jual beli pada e-commerce atau online, karena manfaat positifnya lebih banyak daripada sisi negatifnya. Dan saran dari saya, semoga masyarakat dapat mengetahui dan kedepannya dapat diterapkan agar tercipta perekonomian yang stabil, halal, dan tidak takut akan mendapatkan dosa karena riba yang tidak terlihat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.